Oke, kami dari kelompok 4 akan mengambil tema audit internal bank. Nah, audit itu adalah pekerjaan dalam opini atas laporan keuangan yang terutama dari mendapatkan atau mengevaluasi bukti-bukti mengenai asasi laporan keuangan. Nah, tujuan dari audit itu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kompeten untuk memberikan dasar-dasar masuk akal pada suatu opini mendapatkan berkaitan dengan keuangan. Nah, dari rumusan masalah ini kami akan dibagi 3. Tujuan audit internal bank itu bagaimana tata cara audit internal pada suatu bank, terus ketiga bagaimana pelaksanaan audit pada suatu internal bank. 3. Tujuan penulisan bagi 2 itu memahami tujuan audit internal bank, bagaimana pelaksanaan audit dan audit pelaksanaan internal bank. 3. Tujuan penulisan. Pertama, memahami tujuan audit internal bank, terus kedua mengetahui tata cara dan pelaksanaan audit internal bank. Metode penulisan ini dibagi 4 tahap, yaitu perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasi suatu informasi, ketiga menyampaikan hasil audit, 4 tahap tindak lanjut follow up atau hasil audit. Dari penjelasan tahap-tahap di atas adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan audit. Perencanaan audit itu merupakan langkah-langkah paling awal dalam melaksanakan kegiatan audit internal, dan perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek-objek yang akan diaudit atau diprioritaskan audit. Kedua, pengujian pengevaluasi audit. Pada tahap ini, audit internal haruslah mengumpulkan dengan menganalisa, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. 3. Menyampaikan hasil pemeriksaan. Dari laporan internal ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang dirancang memperkuat pengendalian audit internal untuk menentukan ditaati atau tidaknya prosedur kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen audit. 4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Audit internal terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut follow up untuk memastikan bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan yang tepat. Nah, dari landasan teori ini kami mengambil bank, yaitu Bank BNI. Nah, dari teori ini kami mengambil 3 visi, yaitu pertama, kedudukan divisi internal audit. Jadi divisi internal itu dibagi dari 3 itu. Yang pertama, divisi internal audit bertanggung jawab langsung kepada direktur utama untuk membantu direktur utama dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, mewujudkan bank yang sehat dan berkembang secara wajar dan menunjukkan perekonomian nasional. Kedua, divisi internal audit dipimpin oleh seorang pemimpin internal audit yang diangkat dan diberhentikan oleh pihak direksi bank tanpa harus persetujuan oleh Komisaris Bank Indonesia. 3. Pemimpin internal audit melakukan fungsi dibantu oleh 3 orang, yaitu wakil pimpinan secara otonomi mengelola sumber daya dari masing-masing internal audit area. 2. Audit internal dibagi menjadi yaitu audit internal. Pemeriksaan internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu pengawasan internal perusahaan untuk membantu manajemen agar dapat melaksanakan pertanggungjawaban secara efisien dan efektif. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, perusahaan internal mengenai analisa. Tujuan audit internal itu tujuannya adalah untuk memantau efektif pelaksanaan kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan pengendalian agar tujuan dari pemeriksaan internal menjadi efektif. Keberadaan staf pemeriksaan yang langsung di bawah pihak memiliki kewenangan yang tinggi dan organisasi. Tata cara audit internal dibagi 4, yaitu perencanaan audit, perencanaan pengujian dan pengevaluasi informasi, tahap penyampaian hasil audit, 4 tahap tindak lanjut follow up audit.
dari penjelasan dari tahap di atas sebagai berikut. Perencanaan audit itu merupakan langkah-langkah yang paling awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Perencanaan dibuat bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit atau diprioritaskan audit. Pengujian dan pengevaluasi informasi yaitu pada tahap ini harus audit intern harus mengumpulkan dan menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Penyampaian hasil pemeriksaan. Jadi laporan audit intern ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit intern, untuk menentukan ditaati tindak lanjut prosedur kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. 4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil internal terus menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut follow up untuk memastikan bahwa terdapat temuan-temuan pemeriksaan dilakukan oleh tindak lanjut yang tepat. Dari pembahasan teori itu kita membahas memilih 3 bahasan, yaitu tahapan perencanaan. Dari tahapan ini tim audit menentukan risiko audit atau kemudian menjabarkan, terus mengidentifikasikan risiko yang membuat rencana audit tahunan. Yang kedua, menyusun rencana audit tahunan dan anggaran audit. Kemudian rencana audit di tahunan tersebut diserahkan CEO atau BOC. Kelimanya, menyiapkan laporan presentasi audit untuk review oleh supervisor. Terus menyiapkan anggaran tim audit. Ketujuh, audit group head mereview laporan persiapan audit. Keenamnya, kemudian chef regional audit mereview persiapan audit. Terus tahapan pelaksanaan. Dari tahapan ini, kepala tim audit mereview, menyelesaikan fokus audit dengan penjelasan audit yang berkaitan dengan fokus audit yang dijabarkan di laporan persiapan audit. Menentukan sampling audit yang berkaitan dengan tujuan aktivitas audit. Terus menyelesaikan audit dan mendokumentasikan aktivitas audit tersebut. 4. Kepala tim audit supervisi seluruh kertas kerja audit yang menyiapkan draft atau temuan audit yang diinformasikan pada suatu sesi diskusi audit. 3. Tahapan laporan. Pada tahapan ini, laporan audit disiapkan oleh tim audit dan diawasi oleh kepala grup audit dan kepala audit di wilayah, disetujui oleh kepala divisi audit. Kedua, kemudian laporan audit tersebut akan diserahkan kepada presiden direktur, terus dewan komisaris dan manajemen lini audit. Keempat, tahap monitoring. Pada tahapan ini memonitoring temuan audit yang di follow up oleh audit. Terus memonitor temuan audit yang di follow up dan dikomunikasi ke dewan, direksi dan dalam bentuk laporan audit. Ketiga, temuan audit dan di follow up oleh unit range quality assurance. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.